Kevin Dix tak cukup, timnas Indonesia kebut 2 pemain naturalisasi. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Jepang yang sudah mapan di ajang internasional jelas menjadi lawan berat, terlebih dengan kualitas pemain dan pengalaman mereka di Piala Dunia. Namun kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Kevin Dix, Mauro Zijlstra, dan Jairo Riedewald bisa memberikan tambahan kekuatan bagi Indonesia. Jika proses naturalisasi ketiga pemain tersebut selesai tepat waktu, mereka dapat memperkuat lini pertahanan dan serangan Indonesia, memberi harapan untuk meraih hasil positif. Kevin Dix yang berposisi sebagai bek akan menambah stabilitas pertahanan, sementara Mauro Zijlstra sebagai penyerang dapat meningkatkan daya serang. Jairo Riedewald di lini tengah akan memperkuat distribusi bola dan menjaga keseimbangan permainan. Meskipun Jepang unggul di atas kertas, kehadiran pemain-pemain baru ini bisa memberikan harapan bagi Indonesia untuk setidaknya mencuri poin dalam pertandingan nanti. Jika ketiga pemain naturalisasi ini benar-benar dapat bergabung tepat waktu, dampaknya bisa signifikan bagi timnas Indonesia. Kevin Dix dengan pengalamannya di liga-liga Eropa akan menjadi aset penting untuk memperkuat lini belakang Indonesia. Bekas pemain Fiorentina dan sekarang bermain untuk Copenhagen ini memiliki kemampuan bermain di beberapa posisi di lini pertahanan. Dan kecepatan serta ketangguhannya akan sangat berguna saat menghadapi serangan Jepang yang terkenal cepat dan efektif. Di lini depan, Mauro Zijlstra diharapkan mampu memberi variasi serangan dan daya dobrak yang lebih baik. Menghadapi tim kuat seperti Jepang, timnas Indonesia membutuhkan pemain dengan insting gol tinggi dan kemampuan untuk mengeksekusi peluang sekecil apapun. Zijlstra dengan pengalamannya bermain di luar negeri diharapkan bisa menjadi ujung tombak yang produktif, apalagi jika didukung oleh gelandang-gelandang kreatif Indonesia. Sementara itu, Jairo Riedewald yang pernah bermain untuk Crystal Palace di Liga Inggris bisa menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan di lini tengah. Riedewald dengan kemampuannya membaca permainan dan mengontrol aliran bola akan mendukung peran Tom Haye dalam membangun serangan dari lini tengah sekaligus menjaga keseimbangan pertahanan. Kombinasi Riedewald dan Haye bisa membuat timnas Indonesia lebih solid dan terorganisir saat menghadapi tekanan dari Jepang maupun Arab Saudi. Dengan kombinasi pemain naturalisasi dan pemain lokal, timnas Indonesia bisa tampil lebih kompetitif. Meski demikian, tetap saja pertandingan ini akan menjadi ujian berat. Jepang adalah salah satu tim terbaik di Asia dan Arab Saudi juga memiliki kualitas yang tak bisa diremehkan, terutama setelah performa impresif mereka di Piala Dunia 2022. Masyarakat Indonesia tentu berharap bahwa PSSI dapat menyelesaikan proses naturalisasi tepat waktu sehingga para pemain ini bisa memberikan dampak langsung. Jika semua berjalan sesuai rencana, peluang untuk mencuri poin dan membuat kejutan melawan Jepang dan Arab Saudi akan semakin terbuka. Namun tentu saja dibutuhkan kerja keras, kekompakan tim, dan strategi yang matang dari pelatih agar Indonesia bisa tampil maksimal di pertandingan penting ini. Tinggal menunggu apakah proses naturalisasi ini akan selesai sesuai target dan bagaimana adaptasi para pemain baru dengan skuad Garuda. Selain itu, nama Emiliano Jonathans memang tengah mencuri perhatian di dunia sepak bola Indonesia, terutama setelah penampilannya yang impresif bersama Vitesse Arnhem musim ini. Dengan torehan 6 gol dan 2 assist dalam 10 pertandingan. Pemain berusia 20 tahun ini telah menunjukkan potensi luar biasa di Liga Belanda, yang membuatnya menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Yang menarik, Emiliano ternyata memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ayahnya yang memiliki keluarga di Depok, Jawa Barat. Hal ini membuka peluang besar bagi Emiliano untuk membela timnas Indonesia di masa depan.
Meski begitu, Miliano saat ini masih ingin fokus memulihkan kondisinya setelah mengalami cedera ACL yang cukup parah musim lalu. Cedera ini memaksanya harus menepi selama 7 bulan dan saat ini ia tengah berusaha mengembalikan kebugarannya sepenuhnya. Oleh karena itu, meskipun sudah sempat dihubungi oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, Miliano meminta waktu untuk bisa benar-benar fit sebelum mempertimbangkan bergabung dengan skuad Garuda. Pihak PSSI juga sudah menjalin komunikasi dengan ayah Miliano terkait kemungkinan naturalisasi. Dari kabar yang beredar, pembicaraan tersebut berjalan positif, yang memberikan harapan besar bagi para penggemar sepak bola Indonesia bahwa Miliano suatu saat akan memperkuat timnas Indonesia. Jika semua berjalan lancar, pemain muda berbakat ini bisa menjadi tambahan kekuatan besar bagi skuad Garuda di masa depan, mengingat kualitasnya yang sudah terbukti di Eropa. Tentu saja penting bagi Miliano untuk fokus sepenuhnya pada pemulihan cedera agar ia bisa kembali tampil maksimal. Namun dengan minat dari PSSI dan ketertarikan dari sang pemain, ada kemungkinan besar kita akan melihat Miliano mengenakan seragam timnas Indonesia di masa mendatang. Ini bisa menjadi tambahan kekuatan besar, terutama untuk memperkuat lini serang Indonesia di kompetisi-kompetisi internasional yang akan datang.